Ketika saya kena COVID seperti kemarin, saya mau katakan cara pandang saya terhadap orang yang kena COVID itu beda sekarang. Orang kena COVID itu yang dibutuhkan tuh dukungan, semangat bahwa kita ada di samping dia. Tetap kita ikuti protokol pemerintah, tapi kita mesti tahu bahwa orang seperti itu yang dibutuhkan adalah, yuk gak usah khawatir, kita tetap dukung kamu. Karena dia udah merasa terkucil, belum omongan negatif, dia menjadi stres. Dia pikir semua orang tinggalkan dia. Enggak, dibutuhkan orang-orang, dan gereja harus menjadi tempat kasih Kristus dirasakan oleh orang-orang yang punya masalah. Setelah beberapa hari saya harus dikarantina karena terpapar penyakit, orang bilang COVID-19. Kenapa saya mengaku dengan terbuka? Dan ini yang saya sampaikan malam hari ini menjadi tema firman Tuhan. Bukan pembahasan secara teologis, tapi cenderung lebih aplikatif, praktis. Memang pembahasannya cenderung penekanannya pada COVID, namun juga bisa dapat diaplikasikan untuk penyakit lain yang mungkin sedang kita idap. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah, mengapa saya terkena COVID-19? Mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang unik Bapak Ibu ya, karena dalam beberapa pemikiran yang saya miliki ketika saya terkena COVID-19 ini, pada awalnya banyak pertanyaan dalam pikiran saya. Apakah orang yang terkena COVID-19 ini dikategorikan sebagai orang yang kurang iman, atau juga bisa dikategorikan lebih ekstrim kena kutuk, atau karena dosa, atau pada pemikiran yang lebih luas, atau Tuhan tidak atau kurang berkuasa. Kenapa pertanyaan ini? Karena berangkat dari pertanyaan ini, maka kita mungkin akan masuk dalam beberapa pertanyaan lainnya, yaitu kenapa saya bisa kena COVID padahal saya sudah berdoa. Bapak Ibu tentu tahu, di minggu ibadah kita berdoa bahwa minta kuasa darah Yesus kita klaim atas diri kita, namun tetap juga bisa kena COVID gitu. Saya pribadi juga mengikuti protokol pemerintah, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak walaupun tidak ketat, tapi mengikutilah yang dikatakan harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sudah dilakukan. Sudah berdoa, sudah mengklaim, ternyata kena juga. Dan ini membuat saya bertanya Bapak Ibu, malam sebelum saya tes PCR atau antigen, saya berdoa semalaman, dan di situ yang ingin saya sharekan, saya mendapatkan sesuatu yang memampukan saya pribadi untuk melewati situasi yang tidak mengenakan ini. Siapa sih yang mau kena penyakit, siapa sih yang mau kena COVID di tengah seperti ini, apalagi posisi saya sebagai gembala tentu berdampak pada kehidupan dinamika jemaat. Nah, saya ingin membagikan satu bagian pengalaman kehidupan yang dapat diaplikasikan. Ya, kita berharap tidak kena, tapi ini bisa diaplikasikan bagaimana kita memahami sikap yang benar di tengah-tengah kondisi mungkin kita kena penyakit, kena masalah, kena pergumulan. Karena di samping penyakit, pergumulan yang kita hadapi, sikap kita itu yang menentukan apakah kita bisa mampu menghadapinya atau justru kita terintimidasi. Mengapa saya bisa kena COVID? Di samping pertanyaan tadi, kita tidak bisa mengesampingkan hukum alam yang berlaku untuk menjaga kesehatan dalam berbagai tindakan, pola hidup sehat, istirahat yang cukup, serta mematuhi protokol pemerintah. Kita harus jujur bahwa orang makin apatis dengan COVID. Kita kemana lihat ada orang jualan makanan tidak pakai masker, bahkan mungkin maskernya itu sudah berhari-hari gak dicuci, padahal masker itu harus dicuci setiap hari. Masker yang kita pakai itu harus diganti dan dibuang di tempat yang tepat, bukan dibuang sembarangan. Kita harus mengerti kita punya keterbatasan. Di samping mujizat Tuhan, tubuh ini harus mengikuti hukum alam yang memang sudah Tuhan tetapkan menjadi bagian dinamika kehidupan kita. Istirahat yang cukup, makan yang sehat. Namun jika kita sudah melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, maka jika Tuhan mengizinkan terkena penyakit, maka dapat memberikan kesempatan kepada seseorang
untuk mengalami kasih karunia Allah yang spesial. Kenapa saya katakan demikian? Di rumah ini yang kena COVID itu tidak semua, tapi isunya di luar itu satu gereja, bahkan semua jemaatnya kena. Bayangkan begitu kejamnya penghakiman, lebih kejam daripada virus itu sendiri gitu Bapak Ibu. Saya kesaksian begini, di rumah itu ada anak saya Olin dengan Sharon. Nah Sharon ini kan bergaul dengan kami setiap hari. Jadi ketika dites, perkiraan saya itu Sharon kena. Ternyata dia negatif. Tuhan mengizinkan saya kena, tapi tidak mengizinkan Sharon kena. Tentu ini dari segi rohani, dari segi medis bisa diperdebatkan. Anak-anak pastori juga tidak semua kena. Mila dengan Priti yang dikarantina satu ruangan itu Priti negatif. Padahal Mila ketika dites positif. Nah di sini ada satu misteri yang saya nilai sebagai campur tangan Tuhan, bahwa kalau seseorang diizinkan kena, tentu di samping beberapa aspek kita mesti mengerti bahwa seseorang itu mendapatkan sebuah anugerah yang spesial dari Tuhan, kasih karunia yang spesial untuk dia mengalami Tuhan dalam segala aspek keadaan yang dihadapi. Mungkin ketika kena penyakit ini dia disuruh berdoa dan macam-macam, dan di situ dia menemukan Tuhan, dan dalam perjumpaan dengan Tuhan akhirnya dia mengerti jawaban dari pertanyaan mengapa. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini yang luar biasa. Paulus itu mengadakan banyak mujizat, pelayanan kemana-mana dengan luar biasa. Tapi Tuhan izinkan dia kena penyakit supaya apa? Supaya Paulus menyadari bahwa dia bukan manusia super, walaupun dia dipakai Tuhan menyembuhkan, membangkitkan, memulihkan orang, tapi juga dia rentan. Dan itu Tuhan izinkan supaya Paulus tidak menjadi sombong. Paulus diizinkan mengalami kasih karunia Tuhan yang spesial untuk menjaga dia, supaya dengan pengalaman pelayanan yang begitu luar biasa yang dia miliki, Tuhan menjaga dia supaya tidak sombong. Itu salah satu bentuk kasih karunia yang spesial. Justru dalam kelemahanku lah, supaya sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi dalam kelemahan keberadaan kita, justru itu menjadi wadah yang baik untuk Tuhan mencurahkan kuasanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita yang benar, bijaksana saat kita kena penyakit, atau dalam hal ini khususnya COVID-19 ini? Yang pertama, kita harus jangan paranoid Bapak Ibu, khawatir berlebihan, ketakutan berlebihan, sampai kita takut sakit, takut mati, dan menganggap kematian karena COVID adalah malapetaka dan aib. Jadi orang berpikir sekarang kalau kena COVID itu aib. Pendeta Yandoko, Om Yandoko telepon Sharon, kalau kamu kena COVID nanti orang mandang kamu itu seperti orang kena kusta. Bahkan Bapak Ibu, ada sesama kami di karantina, dia bilang begini, tahu nggak Pak, sampai orang tetangga itu bilang jangan lewat rumah dia. Bayangkan sampai demikian ekstrimnya pemahaman orang bahwa yang kena COVID itu aib, kena kutuk. Padahal saya mau katakan, yang ngomong itu kalau dia nggak tes, kita nggak bisa pastikan dia negatif atau positif. Jangan paranoid Bapak Ibu. Istri saya itu ketika mendengar saya positif, sepanjang malam dia itu nggak tidur, tensinya naik, mahnya kumat, semalaman nggak tidur. Dan ketika dia masuk ke karantina karena dia positif itu tensinya 100 hampir 180. Karena apa? Karena pikiran, mahnya naik, menekan, ada gas dari lambung menekan paru-paru hingga disesak napas. Bayangkan, pikiran. Jadi jangan terlalu khawatir, apalagi yang ditampilkan di TV kan, di koran-koran bahwa COVID itu nanti beginilah, matilah, begini-gini. Jadi apalagi beberapa waktu sebelumnya kami mendengar kabar dari rekan-rekan kami yang kena COVID itu ada yang sampai masuk ICU, ada yang begini-gini. Nah orang langsung paranoid dan berpikir gini, wah matilah kita. Bukan hanya menghadapi COVID-nya, tapi juga menghadapi vonis dari masyarakat, dan itu lebih berat daripada penyakitnya.
Jangan sampai pada akhirnya kita menyikapi ancaman COVID ini atau penyakit dengan tidak beriman di dalam Tuhan dan tidak menjalankan ketaatan kita di saat-saat sulit untuk menjadi terang dan garam dunia. Saya ngomong terbuka, Bapak Ibu mau marah sama saya terserah. Ketika gereja menjalankan ibadah online, ada orang-orang yang memang menjadi keenakan gitu, betul nggak? Nyaman gitu, tapi dia nggak pernah ibadah tapi hadir dalam pertemuan-pertemuan di luar ibadah. Saya mengutip kata-kata dari beberapa orang yang ibadah, kita ke pasar ketemu orang, kita berusaha, kita bersosialisasi ketemu orang, kenapa kita ketemu Tuhan tidak? Survei, saya lupa dari mana, pertemuan di gereja itu adalah salah satu presentasinya kecil dalam penularan. Penularan COVID itu terbesar terjadi di mana? Pertama keluarga, kedua di rumah makan dan di kafe-kafe. Di gereja itu kan protokolnya ketat, bahkan kita terapkan seperti itu. Jadi jangan sampai karena penyakit, karena sesuatu berita buruk kita mikirin terus sampai-sampai kita lupa Tuhan. Apalagi sekarang kalau kita nggak ibadah kan gampang, tinggal pilih channel ya Pak Yono ya. Alasannya pilih channel ya Pak Yono ya, sambil nonton. Udah ibadah? Udah. Jujur Bapak Ibu, ibadah secara online dengan ibadah tatap muka, kata beberapa orang, itu bahasa Inggrisnya nggak nyan om. Jadi memang ketika orang kena COVID atau kena penyakit kanker, tumor, divonis dengan hal-hal yang berat, kadang-kadang iblis itu selalu melemparkan kamu begini, gini, sehingga orang melupakan masih ada Tuhan. Orang melupakan masih ada peluang. Orang melupakan bahwa tentu ketika Tuhan izinkan kau mengalami seperti ini menjadi sebuah cermin untuk kita melihat hidup kita secara utuh menurut cara pandang Tuhan. Kita lupa, kita stres, kita marah dan macam-macam. Padahal itulah yang justru memperlemah kondisi kita. Nah, bagaimana kita bisa bersikap bijaksana, tidak paranoid, jangan sampai kita menjadi tidak beriman. Ada beberapa hal yang ingin saya sharekan. Ini dari pengalaman pribadi. Yang pertama, menerima realita. Saudara, malam sebelum saya tes PCR, tes COVID, jadi kok tahu bahwa saya sempat tes nggak jadi, nggak jadi, karena kondisinya turun naik. Tapi hari Rabu saya paksakan diri, Selasa malam saya berdoa sampai jam setengah 12, setengah 1 malam saya berdoa. Karena saya merasa kalau saya kena COVID, saya merasa Tuhan itu nggak adil. Saya sudah berdoa, saya sudah klaim kuasa darah Yesus, kadang-kadang mengutip Mazmur 91. Saya bertanya Tuhan, kalau saya COVID nanti gimana gereja ini, bagaimana nanti keluargaku? Tapi di situ saya bertemu satu realita, ayat ini saya bagikan buat Bapak Ibu. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu kau menuntun aku, dan kemudian kau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saya mencari Tuhan dalam ketakutan, dalam kebimbangan, tentu banyak pertanyaan, nanti bagaimana. Saya seperti orang dungu dengan berbagai macam pertanyaan tapi tidak tahu jawabannya. Itu sebelum, tapi malam itu saya sudah mendapatkan satu keteguhan, besok kamu tes. Jericho saksi bagaimana kita tes bisa ketawa-ketawa kan. Dan ketika terima positif saya bilang gini, saya sudah siap dengan berita ini. Istri saya nggak siap, 3 hari dia stres sampai kasihan lihat dia. Menerima realita, apa yang kita lakukan? Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Pikiran, mikirkan banyak pertanyaan, justru makin stres. Apa yang terjadi malam sebelum saya divonis positif? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ketika cara pandangku diubah, disesuaikan dengan cara pandang Tuhan. Saya melihat bahwa apapun yang terjadi, itu Tuhan tetap baik. Amin. Amin. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita memvonis Tuhan berdasarkan apa yang kita rasakan. Tuhan tetap baik. Dan malam itu saya ingat lagu yang memberkati saya, yaitu
Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap. Seperti Tuhan tanya begini, kalau kamu besok divonis positif, Ron, masihkah kau punya iman padaku? Habis lenyap gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lama. Jadi mau kamu sakit, mau kamu sehat, sampai pada level seperti Ayub, jangan sampai mengutuki Tuhan karena situasi yang kita hadapi, karena itu yang ditunggu setan. Ketika kau mengalami situasi yang pahit, situasi yang gak nyaman, kau menyalahkan Tuhan, kau tidak punya iman, itu yang ditunggu setan. Dan dengan sangat gampang setan akan menghancurkan hidupmu. Tapi kalau kita memasuki hadirat Tuhan, kita melihat dari sudut pandang Allah, setan gak bisa buat apa-apa, dia bisa nuduh, dia bisa lempar, dia bisa memblow up kata-kata yang mungkin sederhana bagi kita waktu kita gak sakit. Tapi saat kita sakit, kita mendengar itu dibesar-besarkan, dibesar-besarkan. Saat kita di hadirat Tuhan, kita perhatikan, itu gak ada apa-apa, karena apa? Aku punya Tuhan lebih hebat daripada itu. Jam 12:30 malam saya berdoa, saya nangis sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan. Tuhan cuma tanya satu hal sama saya, mana yang lebih penting, reputasimu atau diriku? Wah, di situ saya bilang engkau Tuhan. Tapi jujur, ketika kalau nanti kena COVID, gereja gini-gini, kamu gimana? Akhirnya ya itu, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan Allahku tetaplah engkau selama-lamanya. Akhirnya seperti ini, apapun besok keputusannya Tuhan, aku mau bilang kau tetap baik. Jadi positif. Kita masih ketawa-ketawa, masih bisa bercanda gitu, masih bisa ledek-ledekan, masih bisa enjoy. Tapi istri saya nggak bisa terima, karena dia pikirannya, wanita, maklum wanita kan perasaan, dan kalau pria kan macam-macam lah. Yang pertama kita harus terima realita. Ya sudah, setelah kita terima realita, fase selanjutnya ini yang penting Bapak Ibu, menjaga hati. Kenapa? Karena dari hati itu timbul segala memancarkan kehidupan. Menjaga pikiran. Bagaimana kita memikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang manis, sesuatu yang mulia dalam pikiran ini. Jujur, ketika kita mengalami sakit penyakit, punya masalah, punya pergumulan, dengar vonis dari orang, maka pikiran hati ini akan terus bekerja. Kita harus menjaga pikiran kita dari pikiran negatif. Ketika kena COVID, aduh kok aku kena ya, siapa ya yang menularkan diriku ya, bisa benci kita sama orangnya. Apalagi timbul berbagai macam diksi-diksi yang bisa memancing kita menjadi benci. Benci kepada orang lain, kepada diri sendiri, kok bodohnya aku ya. Atau bahkan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mengalami situasi seperti ini, jangan sampai hati kita, pikiran kita menjadi pahit, menjadi kecewa, kehilangan semangat dan pengharapan. Itu yang setan mau. Nah ini, main nanti gimana? Pikiran saya sempat ketika malam saya masuk karantina sendiri, saya nangis. Saya bilang, Tuhan gimana nanti? Gimana nanti? Pertanyaan bergelayut. Tapi saya berdoa dan menjaga pikiran untuk tidak menjadi negatif. Ini obat yang paling kuat Bapak Ibu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Yuk kalau stres, istri saya tuh 3 hari masuk sampai dia stres, mahnya naik sampai dia di oksigen. Saya pikir karena paru-parunya kena COVID, tidak, karena mahnya itu kumat, gas naik, tensinya 170, 180, jadi dia harus di oksigen. Bayangkan 3 hari dia berpikir terus, mikirin Sharon yang mau kuliah, mikirin gereja, mikirin ya omongan-omongan di sekeliling ini yang lebih itu pikirin. Memang enak di oksigen karena perawatnya pun takut-takut. Nanti dimatikan ya. Jauh-jauh nggak mau dekat. Loh kok nggak pakai masker? Saya bilang gini, bagaimana pakai masker Pak? Kan sesak napas. Hati yang gembira adalah obat. Survei, penelitian membuktikan bahwa salah satu obat yang paling manjur
atas penyakit adalah menjaga hati tetap bersuka cita. Itu penting. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Betul. Kemarin saya ketemu seorang ibu, dia bilang begini, aduh masih lama ya. Ibu hari keberapa isolasi? Hari keempat. Rasanya gimana ya? Bu, jangan dihitung hari, Bu. Jalani aja. Jangan dihitung, nanti stres, Bu. Hati itu penting. Kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi menjaga hati itu dengan jangan kasih kesempatan omongan-omongan, pikiran-pikiran yang negatif itu menguasai pikiran hati kita. Kalau itu kena, dijamin imun kita pasti turun dan kita bisa mengalami sesuatu yang kita nggak harapkan. Kuncinya di mana? Jaga persekutuan dengan Tuhan. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nih, jangan dikuasai ketakutan. Bahkan terhadap kematian, Bapak Ibu, ketika hari pertama saya divonis positif, itu saya seperti operator telepon, terima telepon dari masuk, ya, dari masuk sampai besokannya terima telepon. Bahkan beberapa teman berpikir saya sudah sekarat. Kamu harus tolak kematian, Ron. Hah? Harus punya iman, umur di tangan Tuhan. Ya saya mengerti karena sebagai orang yang pernah melewati kasus ini dan mengalami kondisi yang mengkhawatirkan, tentu mereka ingin saya lolos, betul kan? Tapi kenyataannya ketika telepon saya ketawa-ketawa. Kalau ketawa-ketawa, gua OTG. Wah, bukan itu komen. Tapi intinya jangan sampai kita menjadi demikian takut. Akibatnya kita mengalami affective disorder, yaitu respon emosi dan sikap yang berlebihan, tidak masuk akal. Sikap seperti ini justru membunuh daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID, bahkan penyakit-penyakit yang lain. Saya bawa sepatu, saya olahraga 4 kilo, ya pagi saya keliling jam 5.15 karena saya merasa saya harus jaga hati, jaga pikiran. Habis doa pagi saya olahraga. Jadi kalau apapun ketika kau mendengar berita negatif, vonis atau hal-hal yang membuat engkau nggak nyaman, setan itu di samping ada. Imajinasi kita berkembang macam-macam. Saya mau katakan, kalau kita menjaga hati, jaga pikiran, imun kita secara otomatis itu terjaga. Tapi kalau kita stres, kita mikirin, pasti penyakit yang sebetulnya mungkin 20 menjadi 40, menjadi 50, menjadi 60. Kita mengalami affective disorder. Kuasailah dirimu. Paksa kita berdoa. Rata-rata teman-teman hamba Tuhan yang telepon saya, satu kuncinya berdoa. Bahkan ada yang bilang menyembah, Ron. Nyembah, saya nyembah. Nyembah supaya pikiran hati ini gak dikuasai ketakutan, gak dikuasai kekhawatiran, bahkan gak dikuasai kepahitan sama wah ini gara-gara si A, gara-gara si B, itu udah masa lalu. Yang penting kau kena, Tuhan izinkan. Buktinya apa? Seren yang bergaul dengan kita kok negatif kok. Kalau Tuhan izinkan, ya sudah, gak usah ngomel. Yang ketiga, bersyukur. Kok bisa, Om? Iya, karena Tuhan gak pernah tinggalkan kita dan terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, amin. Hal yang paling utama adalah Tuhan akan selalu dekat dengan kita, gak pernah tinggalkan kita. Ini modal yang paling besar yang harus kita jaga. Karena Tuhan gak pernah tinggalkan kita, kita harus memaksa diri ini, menjaga iman, menjaga kualitas hubungan, meskipun sakit, meskipun dalam kondisi gak nyaman. Yuk jangan sampai tidak berdoa. Kita bersyukur karena Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kita bersyukur ketika Allah mengizinkan penyakit dalam tubuh kita. Iman menyadarkan bahwa di balik semua kenyataan yang sedang kita hadapi, ada berkat tersembunyi, yaitu kita melatih iman, ketekunan sebagai pengikut Kristus. Di sini yang namanya bahwa iman dilatih itu enggak harus kita paksa Tuhan, harus sembuh. Tuhan bisa pakai obat, bisa pakai dokter, bisa pakai orang lain untuk membuat kita mengalami kekuatan baru. Tidak harus, kadang-kadang jadi frustasi. Saya ingat kata-kata waktu Pak Weller Kaun tuh di albumnya, dia sudah berdoa, mengklaim, tapi gak mengucap syukur. Tuhan bilang gini, kenapa gak mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu membuat kita
sepihak dengan Tuhan. Kadang-kadang kita lupa mengucap syukur, kita hanya tengking, kita klaim, kita macam-macam, kita hajar, segala penyakit kami ikat, kami hancurkan, apalagi kami injak, kami bom, dan kami kebingungan. Harusnya sekali-kali bersyukur. Kita lupa bersyukur. Bersyukur untuk apa? Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Bersyukur untuk apa? Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, kita mesti berpikir positif bahwa Tuhan sedang melatih iman saya. Tuhan sedang mengajar ketekunan dalam doa. Berdoa ketika sakit itu enggak nyaman Bapak Ibu. Bangun tuh susah. Kita punya alasan. Aduh Tuhan lagi enggak enak badan, enggak enak. Paksa diri untuk berlutut di kaki Tuhan. Jika sakit penyakit atau masalah diizinkan, maka Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Bapak Ibu, ketika saya kena COVID seperti kemarin, saya mau katakan cara pandang saya terhadap orang yang kena COVID itu beda sekarang. Orang kena COVID itu yang dibutuhkan tuh dukungan, semangat bahwa kita ada di samping dia. Tetap kita ikuti protokol pemerintah, tapi kita mesti tahu bahwa orang seperti itu yang dibutuhkan adalah, yuk gak usah khawatir, kita tetap dukung kamu. Karena dia udah merasa terkucil, belum omongan negatif, dia menjadi stres. Dia pikir semua orang tinggalkan dia. Enggak, dibutuhkan orang-orang dan gereja harus menjadi tempat kasih Kristus dirasakan oleh orang-orang yang punya masalah pergumulan. Amin. Amin. Bukan dari gereja timbul gosip, tapi dari gereja timbul kasih. Bukan dari gereja timbul penghakiman, tapi dari gereja timbul kasih. Supaya melalui apa yang kita alami ini, apapun masalah yang kau alami, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, ketika kau sudah melewati semua itu engkau punya kesaksian tentang Tuhan bagaimana menolong dirimu, dan di situ engkau bisa memiliki empati, memiliki kasih yang tulus karena engkau pernah ada di posisi dia. Engkau mengerti seperti Kristus yang pernah jadi manusia, mengerti dalam ratap tangisnya, penderitaan kita, kesepian kita, kesusahan kita. Maka dari itu dia menjadi manusia supaya kita memahami bahwa Allah yang kita sembah bukan cuma Allah yang di sorga hanya berbicara, tapi Allah yang ada bersama dengan kita. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Saat kita menangis kita nggak bisa ngomong lagi, hanya air mata yang keluar. Allah mengerti itu. Sakit penyakit itu diizinkan Tuhan supaya kita dapat menjadi lebih efektif bagi bersaksi. Tidak berarti saudara supaya bisa melayani orang-orang narkoba, harus narkoba dulu. Tidak. Tapi kalau diizinkan masa lalumu pernah mengalami ini, engkau dipulihkan hari ini, artinya hidupmu menjadi berkat buat orang-orang yang pernah mengalami posisi yang sama dengan engkau. Kita nggak tahu itu. Masalahnya kita kadang-kadang terlalu nyaman hingga Tuhan harus mengizinkan goncangan supaya Tuhan mengingatkan panggilan kita. Yang usahanya pernah dipulihkan, yang penyakitnya disembuhkan, yang rumah tangganya dipulihkan. Percaya Bapak Ibu, ketika kau berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan pertemukan engkau dengan orang-orang yang membutuhkan pelayanan seperti itu. Amin. Efektif. Lihat, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya apa? Bukan berkat yang menjadi alasan kita bersyukur, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan bagi saya dan saudara, itu merupakan modal yang sangat berharga dalam kita menghadapi segala sesuatu. Maka dari itu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tidak berdoa, jangan kepahitan, jangan menyalahkan apapun dan siapapun. Itu yang setan mau. Tapi kalau kita belajar menjaga hati, pikiran kita tetap connect dengan Tuhan. Wow, beda. Memang ada beberapa pasien yang kemarin harus dimasuk ke ruang ICU. Saya tidak mengatakan mereka tidak berdoa, tapi kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan sedang merancang sesuatu yang indah bagi mereka. Amin. 10 hari saya di sana. Hari pertama saya sudah bisa keluar karena CT value saya tinggi, 35. Saya sempat berdebat dan diizinkan pulang. Udah ngepak barang, tante, saya optimis, tante tuh negatif lah kan. Karena kan ya sudahlah, ini harapan suami. Udah mau pulang kemudian tante
WA, Pi, aku positif. Itu menghantam saya, tapi saya belajar untuk menerima realita ini. Yang kedua, saya mikir gini, gimana Olin kalau tante positif kan? Datang WA ya. Olin positif. Satu sisi bersyukur karena Olin ikut, sisi lain mikir gini, aduh gimana ini anak ya? Kekhawatiran yang ada, akhirnya saya ngomong sama petugasnya, Pak nggak jadi pulang? Enggak, istri saya masuk. Akhirnya saya berdoa dan saya persiapkan ruangan itu sebaiknya saya sapu, Ibu Reren masuk, kok kamar Om bersih sekali? Aku pel. Tempat cuci piringnya aku bersihkan semua, supaya tante masuk tuh minimal mengurangi tingkat stresnya dia. Kami pindah rumah bawa kompor, bawa panci, lengkap. Kalau makanan kami gak suka tinggal goreng telur. Dan puji Tuhan, terima kasih buat jemaat yang bukan cuma mensupport secara doa, perhatian, anak pastori juga Anam sampai posting makan ayam. Di tempat kami itu makanan berlimpah Bapak Ibu. Tuhan itu baik Bapak Ibu, jemaat berdoa, jemaat mendukung. Tante sempat khawatir gimana anak pastori, ternyata mereka lebih makmur dari kita. Makanan di sana awalnya kita mungkin berpikir gini, gimana ternyata makanan di sana enak kok. Cuman memang tidak bisa seperti yang kita harapkan, maka itu kita siapkan kompor. Kompor. Wah, tadi saya bilang sama istri saya, bersyukur kita bisa masak, kita bisa hidup, kita bisa sehat. Dan rata-rata yang masuk karantina itu berat badannya naik. Rata-rata, aduh naik 4 kilo nih, naik 5 kilo nih, karena terjamin, pemerintah menjamin dengan baik perawatan. Tiap pagi di tensi semua, tante udah baik-baik tiba-tiba naik lagi, kenapa? Gak bisa tidur. Saya hari terakhir tuh gak bisa tidur, tensi saya 157. Diketawain, Pak kenapa naik? Udah pengen pulang. Hati-hati pikiran dan istirahat itu menentukan tensimu. Nah, kita mesti bersyukur. Kemudian berkat apa yang bisa diperoleh bagi orang Kristen jika diizinkan mengalami sakit penyakit dan bagaimana respon kita menghadapi COVID? Yang pertama, kita harus melihat berkat yang terbesar adalah kita belajar mengandalkan kuasa Tuhan dan membentuk karakter rohani kita. Yang kedua, melatih kita semakin taat terhadap perintah firman Tuhan, berkomitmen menghidupi firman-Nya. Jadi ketika engkau berdoa, ketika engkau mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, ada banyak hal yang dibereskan Tuhan. Mungkin dosa, mungkin kesalahan, kenyamanan kita, menyimpangnya kita dari panggilan. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh lewat penyakit itu, Tuhan sedang mencari perhatian kita. Lewat penyakit itu sebuah pesan dikirimkan Tuhan, cari aku, temui aku, supaya kau mengerti kenapa yang terjadi. Ternyata ketika saya berdoa, ada banyak hal-hal yang Tuhan koreksi. Dan saya bilang terima kasih Tuhan, lewat semua ini aku makin mengerti bahwa kebaikanmu itu lewat penyakit yang sedang terjadi itu ternyata membuat aku mengerti ada hal-hal yang harus aku koreksi dalam hidup. Jadi jangan cuma mikirin yang negatif-negatif. Melatih anak-anak agar kuat, anak Tuhan agar kuat iman dan mentalnya. Kami bertemu dengan berbagai macam orang Bapak Ibu. Justru di situ orang tahu saya pendeta, kita tunjukkan hati yang gembira adalah obat. Ketemu sama beberapa orang, kita cerita, kita ketawa-ketawa. Ada yang bilang gini, Pak Pendeta enak ya kalau ngomong sama pendeta, kayaknya kita lupa kita sakit gitu. Jangan datang gini, kamu udah berapa hari? 7. Iya nih, pusing di sini ya. Kita bikin kuis di sana tiap kali buka makanan. Ayo tebak-tebakan yuk, makanannya apa? Ayo apa? Nuggetnya segini. Nggak cocok dengan porsi nasinya, nggak apa-apa. Membersihkan kita dari kejahatan dan keberdosaan yang terlihat dan tak terlihat. Jadi kalau kita sakit, punya masalah pergumulan, itu yang pertama-tama cari Tuhan dan bereskan segala sesuatu yang sedang Tuhan mau bereskan. Itu peluang Bapak Ibu, bukan cari yang lain. Kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan dan kau sudah melewatinya, percayalah engkau akan menjadi berkat buat orang-orang yang kau temui dan pernah dan sedang mengalami situasi yang sama dengan engkau. Saya bisa mengatakan ini dan saya bisa bilang,
kalau ada pasien-pasien COVID, saya bisa lebih empati. Karena ketika saya kena COVID, teman-teman dari beberapa daerah telepon saya, ceritakan pengalaman dia macam-macam. Sampai bingungnya Bapak Ibu, terlalu banyak nasihat. Pertama, harus makan bawang putih mentah. Harus minum vitamin A, B, C, D. Harus minum madu. Harus minum air hangat. Harus minum minyak kayu putih ditetesin, diminum 3 tetes. Banyak nasihatnya dan saya bersyukur pengalaman-pengalaman berjemur tiap hari macam-macam. Jadi kalau mau dihitung dari semua nasihat tersebut, Bapak Ibu bayangkan dari pihak pemerintah udah kasih obat, vitamin, madu, redoxon, vitamin, kita bilang, istri saya bilang gini, ini makannya gimana Pi? Gak tahu, banyak. Saking berlimpahnya berkat itu mengalir, akhirnya kita bagi sama yang lain. Jangan berpikiran picik ketika kau menghadapi situasi yang gak enak. Karena ketika kau lolos dari situ, kau jadi berkat buat orang lain dan kesak. Kau gak perlu jadi pendeta hebat, gak perlu punya kefasihan bicara. Kau hanya ceritakan Yesus di tengah-tengah situasi yang pernah kau hadapi. Kau hanya ceritakan Yesus bagaimana dia menolong kau. Mungkin dia menguatkan kita, memampukan kita tetap menjaga hati dan pikiran kita. Supaya kita bisa mampu melewati semua itu. Itu cukup membuat orang lain merasa terperhatikan. Iya ya. Ternyata selama ini bukan aku yang paling menderita, ada orang yang pernah menderita dan hari ini dia sedang berbagi kisahnya dengan diri. Yang telepon saya rata-rata yang pernah COVID dan cerita. Karena mereka berpikir saya ini sekarat. Saya bilang enggak, saya OTG. Apa OTG? Orang tanpa gejala. Orang makan susah saya masih bisa ngerasakan. Cium bau, saya sudah mulai mencium bau. Saya cium minyak kayu putih, bau. Jadi udah sehat sebetulnya. Ada bapak-bapak satu orang kasihan, hari ke-6 ke-7 dia masih nggak bisa merasakan makanan. Jadi dibilang gini, buat saya semua makanan sama. Makan nggak ada rasa. Jadi hari ini mengucap syukur kalau lidahmu masih bisa merasakan. Amin. Mengucap syukur kalau hidungmu masih bisa mencium bau walaupun itu nggak enak. Karena ketika kau nggak bisa cium bau, kami nongkrong di situ, ada parit, nggak bau kah di situ? Enggak. Bau nggak? Enggak. Ya memang gimana kita bisa bilang bau? Hidungnya semua sakit. Sore-sore kami bercanda, duduk di depan ada jalan raya, jalan lewat gini. Saya bilang gini, Pak, Bu, nanti kalau ada motor kecelakaan, kan jalan rusak tuh, jatuh. Dan yang jatuh ini tahu kita COVID, ketika dia jatuh mungkin dia tergeletak butuh pertolongan. Kalau kita mau tolong itu orang tiba-tiba bangkit lari, takut kita tolong. Kenapa? Lebih baik dia terseok-seok daripada kita tolong. Jadi tiap sore kami duduk bercanda-bercanda dengan ada saudara-saudara muslim, ada yang pas, ada yang suster, kita ngobrol lepas. Bahkan nanti lebaran, nanti Pak Roni silaturahminya ke rumah, oh boleh nanti kita pakai APD. Jadi menjadi berkat buat orang lain. Dan rencananya saya bilang nanti kita lebaran, kita bertamu ke rekan-rekan saudara-saudara yang muslim, sesama alumni yang sudah diwisuda dari COVID-19. Kalau Anda flu, batuk, pilek, kemudian Anda nggak bisa merasakan bau, lebih baik dengan bijak Anda mengurung diri atau cepat-cepat tes. Itu demi kebaikan orang-orang sekitarmu. Amin. Jangan takut, omongan orang tuh berlalu sekian lama. Banyak artis, tokoh-tokoh terkenal kena COVID, nggak apa-apa. Itu sebentar saja. Kalau Anda berani, tes. Anda berani, hasilnya Anda upload di Facebook. Aku negatif. Aku negatif. Jericho positif, saya bingung, kenapa dia positif? Jadi jangan cuma berdebat, wah gini, tes. Berani nggak? Kalau hasilnya negatif, upload di Facebook, aku negatif. Itu lebih baik daripada Anda tidak jelas status. Kesimpulannya apa? Penyakit itu seringkali ada untuk kebaikan. Karena itu kita harus mengerti memahami Alkitab, jangan terjebak
pada pemikiran yang sempit mengenai sakit penyakit. Oh, kena kutuk lah, kenapa lagi? Aib lah, dosa lah, macam-macam. Jangan berpikir sempit gitu Bapak Ibu. Jangan kita terjebak pada pemikiran sempit mengenai penyakit, tapi biarlah kasih Allah membuat kita betul-betul mengerti apa yang sedang Dia kerjakan dalam diri kita.